Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto SSY MH dan teman-teman kelas 3F yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asya Fadilah Munaf dengan NIM 212111203 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang imamah dan negara. Konsep imamah. Imamah menurut Al-Mawardi adalah suatu lembaga kepala negara dan pemerintahan yang diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Sedangkan menurut Ali Syariati imamah adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang berbeda dengan rezim-rezim lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang besar, benar dan kuat yang bakal mengarahkan manusia menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Di dalam hal ini, paham Syiah imamah kepemimpinan memiliki makna yang khusus karena di dalamnya kepemimpinan dibatasi hanya sebagai hak mutlak Ahlul Bait, yang artinya Ali dan keturunannya. Dengan batasan semacam itu, maka model kepemimpinan dalam imamah didasarkan pada sistem penunjukan Nabi Muhammad SAW kepada Ali dan keturunannya menurut dari paham Syiah tersebut. Selanjutnya ada unsur pemilihan imam. Yang pertama al-ikhtiyar, artinya para pemilih, yaitu tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Yang kedua ada al-imamah, yang berhak dipilih, yaitu imam atau khalifah harus memenuhi 6 kriteria yang telah ditetapkan. 6 kriteria tersebut menurut Al-Mawardi: yang pertama, adil dengan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, ilmu yang bisa mengantarkan kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum. Yang ketiga, normal, tidak cacat, yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan beraktivitas. Yang keempat, ada bijak yang bisa dilakukan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara. Yang kelima, ada keberanian yang bisa dilakukan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh. Yang keenam, nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nas-nas yang ada di dalam ijma' para ulama. Selanjutnya ada kewajiban atau tugas-tugas seorang pemimpin. Al-Mawardi menetapkan kewajiban dan tugas-tugas seorang pemimpin ada 10. Di antaranya, yang pertama, melindungi atau menjaga keutuhan agama. Yang kedua, menerapkan hukum para pihak yang berperkara atau bermasalah pidana. Yang ketiga, melindungi wilayah negara dan tempat suci. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum, hudud atau masalah pidana. Yang kelima, melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh. Yang keenam, memerangi para penentang Islam setelah mereka didakwahi dan akhirnya masuk Islam, atau dalam perlindungan kaum muslimin atau yang disebut dengan ahlul jizmah. Yang ketujuh, mengambil fai. Artinya harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa perperangan dan sedekah sesuai dengan kewajiban yang telah disyariatkan. Yang ke-8, menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan. Yang ke-9, mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas negara. Contohnya,
orang jujur yang akan mengurusi keuangan negara. Dan yang terakhir adalah terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan dan menginspeksi keadaan. Selanjutnya ada konsep negara. Kepemimpinan biasanya berada dengan bentuk negara dan tujuan mendirikan negara tersebut adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam melindungi hak-hak warga negara, maka dibentuklah hukum. Maka dalam membahas negara, kita tidak terlepas dari kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Islam dan ketatanegaraan atau politik memiliki 3 sikap yang lahir dari 3 pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, lahir dari pemikiran bahwa Al-Quran tidak membawa konsep tentang negara yang baku dan Nabi Muhammad SAW juga tidak dimaksudkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kekuasaan politik. Yang kedua, lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran itu diibaratkan seperti supermarket yang telah menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Islam memang tidak menyediakan konsep negara yang baku untuk dijadikan acuan dalam mengelola negara dan pemerintahan. Akan tetapi, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa petunjuk dan pedoman dalam mengelola negara dan pemerintahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan atau penulisan, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.